Salam, saudara berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Saat ini saya ada di satu lokasi yaitu Our Lady of Fatima. Satu tempat yang sangat menarik di mana umat Katolik sering berziarah ke tempat ini. Di halaman dari The Lady Our Fatima ini dipenuhi dengan patung-patung, saudara-saudara. Ada patung nabi-nabi, ada patung Bunda Maria, ada patung Tuhan Yesus, ada patung Musa, ada patung juga orang-orang yang dianggap sebagai bapak-bapak gereja. Tentu saya tidak bisa menunjukkan satu-satu. Dan di belakang sini di bagian atas lihat ada patung Bunda Maria ya. Nah ternyata saudara-saudara, menurut sejarah pada tahun 1917 itu di satu desa di Portugal namanya Desa Fatima. Desa itu sendiri dipercaya namanya Fatima diambil dari nama seorang putri Muslim yang kemudian menjadi Kristen. Lalu katanya ada sejarah Our Lady Fatima ini dibangun untuk memperingati penampakan itu, di mana katanya ya ini pengalaman umat Katolik tentunya ya. Itu ada penampakan dari Bunda Maria kepada 3 gembala ya. Nah ini 3 gembala seperti yang ada di belakang saya, nanti saya tunjukkan. Ini gambaran dari 3 gembala, 3 anak gembala maksud saya di Portugal ya. Nanti saya juga boleh naik ke sana, dan sebelumnya saya akan lanjut ke dalam di mana ada umat Katolik melakukan misa, saudara-saudara. Saya tidak akan bersuara, hanya ambil gambar sebentar sebagai pengalaman ketika ada di tempat ini di mana umat Katolik berziarah dan juga bisa beribadah. Oke, saya sudah di luar, saya tidak bisa bersuara di dalam karena orang lagi misa. Iya, jadi sekarang saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan naik ke atas. Kita akan naik ke atas melewati tangga berikut. Memang semua orang yang berziarah diizinkan untuk naik ya. Oke, tentu dalam video ini akan ada komentar-komentar dari saya dan selalu bertolak dari Alkitab ya. Luar biasa ya, ini tangganya. Kita menaiki tangga di atas gedung, di bawah ada ibadah, tetapi di sini orang semua boleh naik. Luar biasa, Tuhan baik. The Lady of Our Fatima. Oh, tinggi juga tangganya ya. Luar biasa. Iya. Olahraga sedikit. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Lokasi ini juga berdekatan dengan Niagara Falls, saudara-saudara. Ini di kawasan namanya Lewiston, di perbatasan antara Amerika dan Kanada, kurang lebih. Oke, saya sampai di atas sini. Penampakan yang luar biasa. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Jadi ini patung Bunda Maria, dan kita tahu kalau patung Bunda Maria itu sangat familiar dengan saudara-saudara Katolik. Dan ada yang menarik kalau lihat dari sini, saudara-saudara, kalau diamati beberapa teman saya dari Amerika yang antar saya mengatakan ini bentuknya kayak rosario, rantai rosario itu loh, saudara-saudara. Ya, di sana ada salib dan seterusnya. Ya, kalau saya pribadi, ya saya juga seorang mantan Katolik. Saya seorang mantan Katolik, jadi saya pernah tahu, tapi detailnya saya tidak terlalu tahu lagi, makanya saya tidak berani komentar apa-apa. Ya,
Seringkali ada video-video saya, konten-konten saya yang dipotong-potong sehingga seolah-olah saya dianggap menyerang saudara-saudara Katolik, padahal tidak demikian. Hampir semua video saya sejak saya jadi pendeta, atau lebih tepatnya sejak saya bermain media sosial, saya hampir pasti boleh dicek, itu memang saya bahas Alkitab saja. Saya tidak ada bahas atau menyerang agama orang, tidak sama sekali. Jangankan Katolik yang notabene adalah saudara saya, Islam saja saya tidak mau serang. Karena bagi saya ya, apalagi konteks Indonesia, ya sudahlah, kita punya agama masing-masing, kita saling menghormati. Apalagi dalam konteks Kristen, Kristen memang selalu mengajarkan untuk kita berbuat baik untuk semua orang, ya. Lalu mendoakan semua orang dan lain sebagainya. Jadi saya pribadi tidak berniat ya untuk menyerang siapapun. Ya, apalagi saya bersyukur di sekitar saya banyak jemaat yang menasihati saya, apalagi jemaat-jemaat yang selain mengerti hukum juga mengerti firman. Jadi mereka dipakai Tuhan menasihati saya, khususnya tim hukum di gereja Tuhan tempat saya, yaitu di Amazing Grace. Mereka sangat menasihati saya, mengingatkan saya untuk kalau bisa hanya memberitakan Injil saja. Jadi murni saya ketika di sela-sela pelayanan di Amerika berkesempatan ke Niagara Falls, dan saudara seiman saya, Pak Kiki dan Ibu, mereka mengantar saya ke Our Lady of Fatima. Right, Pak Kiki? Yep. Oke. Dan puji Tuhan, setelah ada di sini, ini di puncak dari gedung yang di bawah tadi, orang lagi misa. Memang ini boleh ya, ini bukan kita naik tanpa izin ya, saudara-saudara ya. Ini ada izinnya. Saya kalau buat video begini selalu berhati-hati, karena bagi saya memang mau cari teman, bukan cari musuh. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan sejarah menurut pandangan latar belakang dibangunnya Our Lady of Fatima ini, di mana memperingati penampakan Bunda Maria di satu desa namanya Fatima di Portugal sana pada tahun 1917, seperti yang saya sudah jelaskan di depan tadi secara garis besar. Sekali lagi, itu adalah pengalaman ya dari orang-orang di Portugal, dan kemudian ini dibangun dan banyak orang berziarah ke sini. Memang kalau bicara tentang penampakan, kalau kita kembali kepada Alkitab, karena saya selalu bertolak dari Alkitab. Kalau kita bicara tentang penampakan, saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan bisa melakukan itu, dan biasanya ada kepentingan tertentu ya yang Tuhan mau ya. Kalau di luar Alkitab saya tidak ada dasar untuk bisa berkomentar panjang lebar. Tapi memang faktanya di dalam Matius 17 itu, kalau saudara membaca ayat-ayat itu ketika Yesus naik ke atas gunung, di mana dia kemudian mengalami transfigurasi atau perubahan wujud. Dalam perjalanan itu Yesus membawa Simon Petrus, lalu Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus. Dan di sana, saudara-saudara, kita tahu cerita itu, Tuhan izinkan Elia dan Musa turun. Itu pengalaman yang luar biasa dan diizinkan oleh Tuhan, dicatat oleh penulis Alkitab yang adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah, Kejadian sampai Wahyu. Maka kita bisa menarik pelajaran berharga di sana, karena ketika Tuhan Yesus didatangi, pasti atas izin Allah Bapa, didatangi oleh Musa dan Elia. Musa adalah perwakilan dari Taurat, Elia adalah perwakilan dari nabi-nabi. Karena dalam Alkitab ada kitab nabi besar, ada kitab nabi kecil. Sedangkan Yesus sendiri adalah Injil perjanjian baru. Ya, ada penafsiran seperti itu, saudara-saudara.
Dan yang lebih menarik adalah bahwa ketika Musa dan Elia ada di kiri kanan Yesus Kristus, lalu ada suara Allah Bapa yang didengar langsung oleh Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes. Suara itu kurang lebih berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Artinya apa? Bahwa yang menjadi junjungan agung kita bukan Musa, bukan Elia, tetapi adalah Yesus Kristus. Saya percaya orang Kristen, siapapun kita, junjungan agung kita cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Firman Allah berkata dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-5. Ayat itu berkata bahwa Allah kita itu Esa, maka Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh selamat kecuali nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi saya percaya Kristen seluruh dunia, gereja yang kudus dan am, mempercayai bahwa satu-satunya jalanan kebenaran dan hidup hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Soal sejarah penampakan dari Bunda Maria pada 1917 di desa Fatima di Portugal, itu tentu adalah pengalaman dari orang Katolik, ya, dan hanya orang Katolik yang berhak mengomentari benar atau tidak, yaitu hanya orang Katolik punya porsi. Kalau kami hanya menangkap momen, menangkap kesempatan di mana kami bisa ada di sekitar Our Lady of Fatima di New York, ini perbatasan antara Amerika dan Kanada. Dan sekali lagi, semua video saya hanya bermuara kepada satu nama, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Saya harap para netizen ketika melihat video ini memberikan komentar, jangan pakai apa istilahnya, emosi sesaat, baper atau apa, jangan ya. Pokoknya pesan Injilnya jelas ya, bertolak dari sejarah ini. Saya teringat akan peristiwa penampakan Musa dan Elia. Soal penampakan yang lain, saya tetap menyampaikan bahwa misalnya ini konteksnya kami di NTT misalnya, seringkali katanya waktu doa ada opa datang. Nah, ini dia nih. Kadang-kadang ada oma datang katanya. Lalu apalagi kadang-kadang di mimpi dan lain sebagainya. Khusus Kristen Protestan, kita sudah tahu bahwa kita tidak ada hubungan dengan orang mati ya. Saudara sudah baca itu berkali-kali di Ayub ya, kitab Ayub pasal 7 ya, ayat 9 dan 10. Di sana dikatakan bahwa orang mati kalau sudah turun tidak bisa muncul kembali ya. Seperti Saul, dia panggil arwah dan muncullah arwah Samuel, dan secara penafsiran yang benar teologi Kristen kita tahu bahwa itu setan yang menyamar, karena sesuatu yang ilahi itu datangnya dari atas seperti Musa dan Elia, tidak muncul dari bawah bumi. Jadi kalau muncul tahu-tahu dari bawah bumi begitu, nah itu harus waspada saudara-saudara. Sekali lagi, Tuhan punya hak prerogatif ya untuk menampakkan orang-orang yang sudah mati demi kepentingan khusus dan tidak demi kepentingan mistik atau yang lainnya ya, seperti Musa dan Elia. Jadi buat saudara-saudara, sekalipun ini di lingkungan tempat berziarahnya orang Katolik, tapi bagi saya ya, kita sama Katolik kan bersaudara toh. Tapi saya berusaha untuk tidak mengomentari apa yang bukan porsi saya. Maka saya mengingatkan semua orang percaya Kristen Protestan dimanapun Anda berada, selalu ingat firman Allah, sola scriptura,
tidak ada yang lain. Apa-apa harus cek di Alkitab, apa-apa harus cek di Alkitab. Dan kepada semua pendeta hamba Tuhan, kami tentu punya komitmen untuk mengajarkan jemaat berdasarkan firman Allah. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya itu Alkitab. Kalau konteks Kristen kita gabung perjanjian baru, perjanjian lama, ya 66 kitab, 39 di PL, 27 di PB, dan kita meyakini saudara-saudara bahwa firman itu bermanfaat. Yang pertama mengajar tentang apa? Mengajar tentang Allah, bagaimana mengasihi Allah, menghormati Allah, seperti apa pribadi Allah, bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama, bagaimana kita memberitakan Injil, bagaimana kita berumah tangga, apalagi melayani, memuji, menyembah Tuhan. Semua harus back to the Bible. Dan kalau ada yang salah dari hidup kita, baik secara doktrinal, secara moral, maka manfaat kedua dari 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, setelah mengajar untuk menyatakan kesalahan. Dan diberkatilah Anda yang rendah hati dan mau berubah, karena memang firman itu setelah itu manfaatnya adalah untuk memperbaiki kelakuan. Lalu yang berikut adalah mendidik orang dalam kebenaran. Lalu ayat 17, dengan demikian setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kiranya pesan ini memberkati. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.